Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, DPRD Provinsi Kalsel akan segera menyampaikan usulan pemberhentian Gubernur Kalsel sisa masa jabatan 2021-2024. Sekaligus pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih dalam pemilihan serentak 2024 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Yaitu atas nama 1. Haji Muhyiddin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemberhentian Gubernur Kalsel sisa masa jabatan 2021-2024, sekaligus pengumuman hasil penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel terpilih, yakni Muhyiddin Hasnur dalam pemilihan serentak 2024. Rapat paripurna di ruang Mansyah Adrian tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan dihadiri PLH Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar. DPRD Kalsel mengusulkan pasangan Muhyiddin Hasnur sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel ini usai ditetapkan oleh KPU Kalsel sebagai pemenang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2024 pada 9 Januari lalu. Menurut Supian HK, rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi sesuai regulasi serta mendukung kelangsungan pemerintahan daerah. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel periode 2021-2024, DPRD Kalsel memegang peranan penting untuk mengawal proses transisi menuju kepemimpinan yang baru. Usulan ini akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk nantinya diagendakan pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025-2030. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, itu suatu wajib yang kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan lancar, nanti tindak lanjutnya kita serahkan kepada Presiden Republik Indonesia, tapi melalui Menteri Dalam Negeri. Tahapan-tahapan sudah kita lalui dan itu sudah kita tepati sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Lebih jauh, Supian HK menyatakan apresiasi terhadap semua pihak, termasuk jajaran KPU dan pemerintah daerah, dalam menyukseskan pemilihan serentak 2024 yang berlangsung sukses, lancar, dan aman. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustakimah mendukung rencana perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Syamsuddinor sepanjang 500 meter. Dengan perpanjangan runway tersebut dapat mempermudah penerbangan internasional serta tak lagi mengalami transit ke daerah-daerah seperti Jakarta atau Surabaya. Rencana perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Syamsuddinor di Banjarbaru sepanjang 500 meter mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Kalsel. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustakimah, dengan perpanjangan runway bandara dapat mempermudah penerbangan luar negeri, khususnya untuk keberangkatan ibadah haji dan umroh di Kalimantan Selatan. Terlebih Kalsel salah satu provinsi terbesar dalam pemberangkatan haji dan umroh. Oleh sebab itu, Mustakimah berharap dalam pelaksanaannya nanti perlu kolaboratif antara pemerintah daerah dan PT Angkasa Pura I dalam perencanaan pembiayaan proyek tersebut. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan Selatan untuk jamaah haji dan umroh itu terbesar di Indonesia untuk keberangkatan. Harapannya juga masyarakat tidak lagi harus ke Jakarta atau harus transit ke daerah-daerah Surabaya atau Jakarta. Harapannya kan langsung dari Banjarmasin bisa langsung terbang ke Jakarta, Jeddah ataupun Madinah. Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsuddinor, Doni Subardono, menjelaskan rencana perpanjangan landasan pacu tersebut dilakukan untuk memenuhi standar bandara internasional yang mana status ini sebelumnya sempat disematkan, namun akhirnya dicabut kembali karena beberapa hal, salah satunya landasan pacu yang kurang panjang. Saat ini panjang runway yang ada baru 2.500 meter, sehingga pesawat hanya mampu membawa maksimal beratnya 20 ton, untuk itu akan diperpanjang 500 meter. Sementara panjang runway yang dimiliki oleh Syamsuddinor itu baru 2.500. Kalau nanti dilakukan pelayanan umroh dan haji yang langsung long range ya atau jarak jauh, itu memerlukan pesawat yang wide body, pesawat besar. Dan itu dibutuhkan runway yang lebih panjang, sehingga nanti akan ada kerjasama kami dengan pemerintah Provinsi Kalsel
akan melakukan upaya perpanjangan runway supaya pelayanan haji dan umroh di Kalimantan Selatan ini lebih lancar dan lebih aman. Lebih jauh, Doni menyatakan agar rencana ini bisa terrealisasi dengan baik, juga akan melakukan diskusi lebih lanjut bersama pemerintah Provinsi Kalsel karena perpanjangan runway tidak sedikit anggaran yang diperlukan. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pembangunan Tugu 0 km di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin yang direncanakan rampung akhir Desember 2024. Tapi nyatanya hingga memasuki pertengahan Januari 2025, tugu tersebut belum juga dibuka dan dirasakan masyarakat. Usut punya usut, ternyata tugu tersebut belum rampung 100% karena masih ada beberapa ornamen yang belum terpasang termasuk untuk keamanan pengunjung. Pembangunan Tugu 0 km Kalimantan Selatan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin semula direncanakan rampung dan diresmikan pada akhir Desember 2024. Pasalnya sebelum itu diperoleh informasi dari Dinas PUPR Kalimantan Selatan, progres pengerjaan fisik Tugu 0 km sudah mencapai 95%. Namun nyatanya hingga pertengahan bulan Januari 2025, Tugu 0 km tersebut belum juga ada tanda-tanda dibuka atau diresmikan sehingga belum bisa dirasakan oleh masyarakat keberadaan dan manfaatnya. Padahal sejauh ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan bisa menikmati pemandangan kota Banjarmasin dari Tugu 0 km tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan Mustaqimah yang sebelumnya telah melakukan pemantauan pada Desember 2024 lalu menjelaskan bahwa Tugu 0 km itu belum rampung 100% karena ada beberapa hal yang harus dibenahi dan dipertimbangkan seperti halnya lighting dan segi keamanan bagi pengunjung. Di samping itu juga akan dilibatkannya UMKM. Kemarin itu informasinya masih akan dibicarakan karena masih harus mempersiapkan dari berbagai sektor kan, contohnya untuk pengisian apa saja nanti UMKM apa saja nanti yang akan masuk di sana, kemudian lightingnya sebenarnya dan segi keamanannya sebenarnya masih belum siap 100%. Karena itu tadi hal-hal yang seperti lighting dan keamanan itu juga perlu dipertimbangkan sebelum masyarakat nantinya akan masuk. Diketahui sebelumnya pembangunan Tugu 0 km menelan anggaran sebesar 124 miliar bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugu 0 km Kalimantan Selatan memiliki tinggi 99 meter, terdiri dari 5 lantai dan terdapat nuansa landscape untuk bisa melihat pemandangan kota Banjarmasin dari atas. Muhail, Banjar TV. Informasi lainnya, pemirsa, Komando Distrik Militer 1006 Banjar telah menyiapkan 2 lahan untuk pembangunan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dari total ada 160.000 siswa sebagai penerima manfaat program MBG di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru hingga harus mendirikan 54 dapur. Menunjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Komando Distrik Militer 1006 Banjar menyiapkan 2 lahan untuk pembangunan dapur. Lahan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru tersebut dipersiapkan untuk 54 dapur MBG, yakni 33 di wilayah Kabupaten Banjar dan 21 di Kota Banjarbaru, dan dapur ini akan dilengkapi dengan tenaga ahli gizi. Dapur ini rencananya akan menyediakan 160.000 porsi makanan bergizi gratis untuk siswa, terdiri dari 99.000 siswa di Kabupaten Banjar dan 64.000 di Kota Banjarbaru. Pasiter Kodim 1006 Banjar, Kapten ARH Rusman, menyatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu petunjuk teknis terkait pembangunan dapur MBG nantinya. Kami dari Kodim 1006 Banjar, di sini sudah ada perintah dari BGN tentang menyiapkan lahan. Jadi kami sudah menyiapkan 2 lahan, satu berada di Kabupaten Banjar, satu lahan berada di Kota Banjarbaru.
Dan sampai saat ini lahan tersebut belum dibangun karena belum ada petunjuk pembangunan dari PGN. Untuk lahan ini nantinya akan dibangun oleh CSR. Kita mendapat CSR yaitu PT Kolindo yang akan membangun lahan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kesiapan kami sudah mendata sekolahan serta jumlah siswanya. Untuk Kabupaten Banjar itu jumlah siswa dan pondok pesantren itu kurang lebih 99.000. Nanti kalau memang dapur itu bisa memenuhi jumlah siswa tersebut, bisa terrealisasi 33 dapur. Karena setiap dapurnya itu 3.000, kurang lebih 3.000 siswa. Untuk Kota Banjarbaru sendiri itu 64.000 siswa termasuk pondok pesantren. Nah, kalau kita alokasikan itu nanti akan ada 21 dapur. Sehingga total dapur yang berada di wilayah Kodim 10 Banjar itu kurang lebih sekitar 54 dapur. Diketahui untuk Provinsi Kalimantan Selatan, baru 14 sekolah di Kota Banjarmasin yang melaksanakan program makan bergizi gratis sebagai percontohan untuk sekolah-sekolah lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, setelah beberapa pekan berlangsung program makan bergizi gratis di Banjarmasin, menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ahmad Behaki berjalan lancar. Sedikitnya ada 14 sekolah penerima manfaat dari program tersebut. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Ahmad Behaki saat berada di gedung DPRD setempat mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG kepada para siswa di 14 sekolah di Banjarmasin berjalan lancar serta tidak ada keluhan. Menurutnya, siswa yang mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat itu sebanyak 6.531 orang. Terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, 5 SMP, dan 3 SMA. Diungkapkan Behaki, koordinasi intensif dilakukan pihaknya selain ke sekolah juga dengan instansi terkait lainnya, termasuk terus diawasinya nilai gizi bagi makanan yang disajikan kepada siswa. Ini alhamdulillah kita setiap hari mengevaluasi dengan kegiatan khususnya penyajian makanan gratis dari kawan-kawan panitia yang memang sudah menjalin hubungan dengan Peduli Nasional. Nah, kita dapat bersama juga dengan Pak Dandim, kemudian dengan pihak PTKRI dan kawan-kawan media. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada permasalahan. Jadi untuk saat ini tetap masih 14 sekolah, yaitu 2 PAUD, 4 SD, 5 SMP, dan 3 SMA dengan jumlah 6.631. Jadi setiap hari kalau kelas rendah 1, 2, 3 itu jam 9. Nah, kalau yang di kelas tinggi itu biasa jam 11. Adapun 14 sekolah yang mendapat program makan bergizi gratis, yakni SDN Pemurus Dalam 1, SDN Pemurus Baru 2, dan SDN Pemurus Dalam 8, SMP Negeri 19, SMP Negeri 18, SMP Negeri 9, dan SMA Negeri 10 Banjarmasin. Kemudian TK Trisula 2 Perwari, TK Adiaksa 14, SD Pangeran 3, SMP Negeri 24, SMP Negeri 21, SMP Negeri 13, dan SMKN 4 Banjarmasin. Murtasyah, Banjar TV. Sementara itu, pemirsa, pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menegaskan terpilihnya 14 sekolah penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG tersebut merupakan pilihan langsung dari pusat dan bukan dari daerah. PLH Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan hal itu kepada sejumlah media. Terpilihnya 14 sekolah penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG merupakan pilihan langsung dari pusat dan bukan dari daerah yang menentukannya. Pihaknya mengaku banyak sekolah yang mempertanyakan kenapa sekolah mereka belum mendapatkan program makanan bergizi gratis MBG. Dirinya pun memaklumi karena khusus untuk sekolah dari TK hingga SMP dan sederajat berada di bawah naungan Disdik Banjarmasin. Jumlahnya sekitar 400 sekolah, baik negeri maupun swasta. Diakuinya pula tidak mudah melaksanakan program ini jika tidak dijalankan bersamaan
dengan dukungan semua pihak, apalagi dengan ketersediaan anggaran yang terbatas. Yang ada di pusat, itu malah targetnya kan kita tahu semua. Kalau kita membaca informasi-informasi dengan nilai anggaran di pusat dengan jumlah siswa 15 juta. Jadi anggaran khusus daripada Ujian Nasional. Jadi kami sebagai penerima manfaat, sebagai pendidikan, itu kerjasama dengan pihak TNI, khususnya dari Kodim 1007 yang memantau kegiatan di setiap pengantaran makanan yang disajikan untuk makan siang. 14 sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis itu dititipkan dari pusat. Oh, pusat lah. Justru itu kawan-kawan yang tidak dapat itu menanyakan bagaimana kriterianya supaya bisa mendapatkan, dan memang kami belum tahu. Dijelaskannya, satu porsi makan siang untuk siswa sekolah itu yang menetapkan 10.000 per porsinya. Krishna, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya usai jeda kami kembali dengan informasi Rumah Sakit Sultan Suryansyah tambah gedung layanan terpadu. Tetaplah bersama kami di Lintas Badoa Sepekan.